Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Tiara Agustiani Mardika. Kali ini kita akan membahas mikroskop dan prosedur keselamatan kerja. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pertama kita akan membahas bagian-bagian mikroskop. Bagian mikroskop terbagi menjadi dua. Ada bagian yang optik sama mekanik. Untuk bagian optik yang pertama ada lensa okuler. Jadi lensa ini adalah yang dekat dengan mata pengamat objek. Lalu yang kedua ada lensa objektif. Nah, di sini nih buat melihat objek secara langsung. Lalu yang ketiga ada cermin. Nah, cermin ini untuk memfokuskan cahaya. Nah, lalu ada pegangan mikroskop berfungsi untuk memegang mikroskop. Yang terakhir ada kaki mikroskop sebagai penyangga dari mikroskop. Nah, lalu selanjutnya ada yang bagian mekanik. Yang pertama ada tabung, yaitu menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Lalu yang kedua ada sekrup. Nah, sekrup ini untuk menaik turunkan lensa okuler. Yang ketiga ada revolver nih. Jadi revolver ini berfungsi untuk mengatur bayangan entah 100 kali, 400 kali. Lalu ada penjepit objek. Nah, penjepit ini untuk menekankan objek agar nggak kemana-mana. Lalu ada meja. Nah, meja ini sebagai tempat meletakkan objek. Nah, untuk sekarang Miss akan menjelaskan bagaimana cara memegang mikroskop yang baik dan benar. Yang pertama, tangan kanan memegang pegangan mikroskop, terus lalu tangan kiri itu di bawah kaki mikroskop apabila kalian ingin membawa mikroskop. Nah, lalu kalau kalian ingin melihat objek, jadi kalian ambil ini kaca objek, taruh di penjepit. Nah, sesudahnya kalian atur perbesaran berapa, misalnya 100 atau 200. Di kalian pas, lalu kalian atur deh. Kalian lihat menggunakan satu mata. Selesai. Yang pertama, terdapat kasa untuk meratakan panas. Lalu yang kedua, terdapat bunsen untuk menghasilkan api. Yang ketiga, terdapat penjepit untuk menjepit benda yang panas. Yang keempat, terdapat cawan Petri untuk menumbuhkan bakteri atau jamur. Yang kelima, terdapat tabung Erlenmeyer untuk menampung zat cair. Yang keenam, terdapat mortar dan alu untuk menghaluskan zat. Selanjutnya ada gelas ukur untuk mengukur volume zat. Lalu ada pipet tetes untuk mengambil beberapa zat cair. Lalu ada kaki 3 untuk menyangga. Selanjutnya ada termometer untuk mengukur suhu. Ada plat tetes untuk mencampurkan zat. Dan terakhir ada kertas lakmus untuk membuktikan asam atau basa. Selanjutnya kita akan mempelajari prosedur keselamatan kerja. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari prosedur keselamatan kerja, terutama di laboratorium? Anak IPA, di dalam laboratorium terdapat bahan-bahan kimia yang berbahaya. Beberapa dapat menyebabkan timbulnya penyakit, seperti nanti tangan kalian tergores atau melepuh. Nah, untuk itulah kita harus mempelajari bagaimana prosedur keselamatan kerja khususnya di laboratorium. Nah, prosedur keselamatan kerja yang pertama, kita harus mempunyai jas laboratorium atau kita harus memakai jas laboratorium saat kita masuk. Nah, mengapa jas laboratorium ini penting? Nah, jas laboratorium berfungsi untuk melindungi kita dari tumpahan zat dan agar tidak kotor saat mengenai pakaian kita. Sifatnya itu mudah dibersihkan. Lalu yang kedua ada alas kaki untuk melindungi kita juga dari tumpahan zat yang berbahaya agar tidak langsung terkena pada kulit kaki kita. Lalu yang ketiga ada sarung tangan. Banyak sekali bahan kimia yang bersifat korosif. Untuk itu kita perlu menggunakan sarung tangan. Lalu yang keempat terdapat masker. Yang kelima ada kacamata pelindung. Kacamata pelindung ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang bersifat radioaktif. Lalu yang keenam ada kain lap tahan panas untuk membersihkan zat-zat yang berbahaya saat kita praktikum. Lalu yang ketujuh ada alat pemadam api apabila saat kita praktikum itu terdapat kebakaran.
Lalu yang kedelapan ada peralatan P3K untuk pertolongan pertama saat kita praktikum apabila terluka. Pernahkah kalian melihat tanda ini? Atau ini? Dan ini? Nah, tanda yang tadi kalian lihat sebelumnya adalah simbol bahan kimia. Untuk yang pertama, itu ada gambar seperti tengkorak kan? Nah, ini disebutnya beracun. Kenapa tanda ini? Apabila ada zat yang memiliki tanda ini artinya dia bahan kimia yang cukup berbahaya. Apabila terhirup, dapat membahayakan diri kita. Bahkan tertelan bisa menyebabkan kematian. Lalu tanda ini, lingkungan yang bahaya. Dimaksudkannya, pada lingkungan ini tuh terdapat bahan-bahan yang membutuhkan perawatan khusus. Jadi, kalau kalian melihat tanda ini, segera menjauh ya atau menghindar. Lalu yang ketiga ada korosif, bahan yang korosif. Jadi, apabila bahan ini terkena tangan, akan menyebabkan iritasi atau yang lebih parahnya, kerusakan jaringan pada kulit. Lalu ada bahan eksplosif. Jadi, bahan ini dapat memicu ledakan. Lalu, ada bahan stow away from foodstuff. Jadi, bahan ini berbahaya, jadi harus dijauhkan dari makanan. Lalu, yang bahan ini nih, tandanya seperti ini, yaitu bahan yang akan berbahaya saat terkena air atau basah. Lalu ini bahan yang mudah terbakar. Jadi saat kalian di laboratorium, saat kalian memakai api, benda yang ada tanda ini segera dijauhkan ya. Lalu yang terakhir ada bahan yang tidak mudah terbakar. Nah, kita udah membahas nih mikroskop dan prosedur keselamatan kerja. Sekarang latihan yuk. Isi jawaban pertanyaan berikut ya. Yang pertama, sebutkan bagian-bagian mikroskop yang termasuk pada bagian optik. Lalu yang kedua, pada mikroskop terdapat revolver, berfungsi sebagai. Yang ketiga, sebutkan fungsi plat tetes dan kertas lakmus. Yang keempat, mengapa sih kita memerlukan jas lab saat masuk ke laboratorium? Yang kelima, tanda berikut ini mengartikan sebagai. Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Sekian video hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.